Umat beriman yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Mari kita membuka Renungan Pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini 1 Mei 2021. Hari ini adalah hari pertama di mana kita memasuki juga bulan Maria. Injil hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 7-14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang akrobat terkenal yang bernama Blondin. Ia selalu mengadakan pertunjukan di Sungai Niagara di atas ketinggian 1.600 kaki. Betapa dalamnya, betapa tingginya tempat ini. Jika saja ia salah menyeberang seutas tali baja di atas Sungai Niagara ini, maka ia akan terjatuh dan tidak akan selamat lagi. Tetapi karena hebatnya, karena sering berlatih, maka Blondin mudah saja untuk melewati seutas tali baja ini. Banyak penonton bersorak-sorai, bersukacita melihat kehebatannya. Tetapi suatu saat, si Blondin ini, dia datang kepada wartawan yang sedang menonton. Blondin bertanya, "Apakah Anda percaya saya bisa melakukan apa saja di atas seutas tali baja ini?" "Ya, saya percaya," kata wartawan. "Apa kamu percaya saya bisa membawa seseorang di atas tali ini?" "Ya, saya percaya." Blondin lalu memberikan tangannya dan berkata, "Mari, naik dan ikutlah saya." Pada saat itu juga, wajah dari wartawan ini pucat. Ia bingung, apakah ia juga harus ikut menyeberangi seutas tali baja ini atau tidak. Umat beriman yang terkasih, inilah contoh bagaimana ada orang yang percaya saja dan ada orang yang memberi kepercayaan. Melalui peristiwa pada hari ini, kita dapat melihat, dapat belajar dari dua tokoh, yakni tokoh Filipus dan Maria. Filipus yang adalah murid Yesus, sudah sering bersama-sama dengan Yesus, masih saja belum mengenal Bapa dengan baik, belum mengenal hubungan antara Yesus dengan Bapa, sehingga ia berkata demikian, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Berbeda dengan Maria. Maria adalah orang yang belum pernah berjumpa Bapa sebelumnya, belum pernah berjumpa malaikat sebelumnya.
ketika ia berjumpa satu kali, ia langsung percaya kepadanya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Filipus sudah berjumpa lama dengan Yesus, hidup bersamanya, tetapi masih juga belum percaya, belum sungguh mengenal pribadi Yesus. Dari Maria kita belajar bahwa menjadi orang yang beriman adalah menjadi orang yang tidak hanya percaya, menjadi orang yang juga memberikan dirinya, memberikan kepercayaannya kepada Tuhan. Dari Filipus kita bisa belajar bahwa semua orang yang hidup bersama Yesus, yang dekat dengan Yesus, belum tentu sungguh mengenal Yesus, belum tentu mau memberikan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan demikian, saya dapat menarik kesimpulan bahwa butuh kedewasaan iman, butuh kematangan iman, agar orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apalagi ketika kita mendapatkan masalah, musibah, tantangan di dalam hidup kita. Dari bacaan pertama hari ini, kita dapat melihat bahwa orang-orang Yahudi adalah tujuan dari pemberitaan tentang kesaksian, tentang kebangkitan Tuhan. Tetapi banyak dari mereka menolak, sehingga kabar gembira ini diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Mengapa demikian? Karena mereka hanya percaya saja bahwa Yesus itu guru yang baik, bahwa Yesus itu orang yang bisa melakukan banyak mujizat, bahwa Yesus itu pandai berkata-kata, bahwa Yesus itu bisa menjadi pemimpin. Tetapi mereka sendiri belum memberikan diri kepadanya, belum percaya kepadanya, belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak memberikan dirinya, orang yang tidak memberikan kepercayaannya, maka ia jauh dari rahmat Allah. Melalui peristiwa pada hari ini, dalam pembukaan bulan Maria, kita mau mengingat kembali bahwa Maria adalah pribadi yang memberikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Kita pun bisa melakukan ini dalam hidup kita, asalkan kita mau sungguh percaya kepada Tuhan dan juga mau untuk memberikan diri kita seutuhnya kepadanya. Dengan memberikan diri kita, Tuhan mau melihat apakah kita mau menjadi yang terbaik untuknya dan mau menjadi yang terbaik bagi sesama kita. Tuhan mau agar kita menerima, percaya, dan melangkah bersamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat memulai hari yang baru dan sampai jumpa.